Dulu. Waktu masih kecil ya, waktu anak-anak masih di SD dua-duanya, setiap hari Senin kita bikin saat makan cuma ngomong bahasa Indonesia aja. Hari Senin aja. Hari Senin. Emang itu pun kalau udah mau masuk makan malamnya mereka bilang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu lagi bakalan video reaction, dan ini merupakan antara paling banyak sebutin ya, paling banget macam tuh guys ya, yaitu berkenaan tentang Pak Mur yang berada di Australia guys ya. Oke guys, apakah tajuk ataupun judulnya guys, yaitu dengan judulnya Bangga Menjadi Indonesia. Anak campur Australia rela menari di garasi. Itu merupakan judulnya guys, dan ini adalah daripada channel Pak Mur Australia guys. Seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel Pak Mur. Oke guys, apapun guys, ini adalah satu benda yang sangat-sangat menarik sebab Uncle pun melihat bagaimana Pak Mur orang Indonesia. Pak Mur, bagaimana kalau kita dapat lihat bagaimana dia punya nasionalis, macam tu guys ya, sangat-sangat tinggi, membuatkan perasaannya tuh apabila berada di Australia tetap sama walaupun berada di negara tempat lain, yaitu di Australia guys. Jadi guys, tanpa membasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Selamat sore kawan-kawan. Halo Selamat Jema, sore. apa kabar? Baik. Coba itu, nih kita mau ke rumah Jema nih, mau latihan nari. Sama semuanya baru pulang sekolah itu, geng-gengnya tuh. Saya dan Alvira kalau ke Sydney ya beginilah kegiatannya. Tuh, latihan nari. Latihan menari. menari. Grup ini khusus anak-anak Indonesia atau anak-anak campur yang lahir di Australia. Kita ingin anak-anak ini juga dekat dengan budaya dari ibunya. Anak-anak campur guys ya, maksudnya mereka Pak Mur coba untuk memberikan pendekatan ya, supaya mereka dapat mengenali budaya, supaya melekat di jiwa guys, budaya Indonesia. Itu yang paling penting guys ya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia guys. Nah, Diana, satu lagi Zara, dan ini gurunya nih, Karina. Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Betul-betul. Nah, ini biasanya mereka latihannya begini nih, lingkaran, fokus. Nah, rata-rata memang mereka ini kan orang tuanya campur, tapi yang paling hebat adalah mereka itu ingin mengenal budayanya, karena Alvira, istri saya itu, dia juga anak campur. Oke, ready, 7 together. Tulung ada Tuhan anayan ilang ada bangga, ada yang menang tanah mulia, tulung ada Tuhan hati kano dia kado belanda serta ada bangga, ada yang menang tanah mulia. Because I'm going. Guys.
tarian apa nih guys? Tarian apa nih guys? Kalau ada beberapa info guys, Anda boleh turunkan di kolom di ruangan komentar ya guys. Oke, siap? Siapa nama kamu? Alicia. Sudah berapa lama menari? 6. 6 tahun? Yeah. Aletia mau pergi karena dia mau kerja. Kamu kerja di mana sekarang? Pizza. Kerja di toko pizza. Yeah. Nah, ini anak umur 16 tahun sudah kerja ini bos di sini. Oh. Artinya anak-anak yang besar di Australia itu nggak besar seperti Karbitan. Mereka juga berusaha keras, sekolah, belajar kebudayaannya dan juga bekerja mencari uang. Oke, makasih Aletia karena Aletia mau pergi. Mereka masih remaja, tapi mereka ini belajar nari Wow. sama Alvira. Ini dari umur kecil ini. Mau makan dulu? Oke, ayo kita makan dulu. Remaja-remaja ini adalah anak campur guys ya. Mungkin salah satu tuh adalah orang tuanya tuh orang Indonesia guys. Antara ibu ataupun bapak lah macam tuh. Jadi bagi saya Pak Mur sangat-sangat memberikan satu inspirasi bahwa tidak akan menghilangkan macam tuh, tidak akan menghilangkan ya budaya di Indonesia. Generasi walaupun tinggal di luar ya negara Indonesia, bahkan Pak Mur sangat-sangat memberikan inspirasi dan melanjutkan ya budaya ataupun tradisi yang berada di Australia guys. Wah, satu benda yang sangat-sangat menarik guys. Oke guys, kita lanjut. Kita bisa melihat usaha mereka Usaha yang mengenal bagus. budaya orang tuanya. Iya. Waduh, Oh. ini nggak ada di kampung saya nih bos. Kalau di tempat saya tinggal nggak ada nih. Enak banget. Wow. Kalau di Sydney tuh semuanya ada nih. Wih, bos, Oh. rasanya gimana gitu? Latihan nari, makan bakso. Sedapnya kalau makan bakso. Sedapnya tuh guys kalau makan bakso macam tadi tuh ya. Ada mie, ada soto. Wow. Kalau murid-murid saya di sekolah saya datang kemari, wah bisa tewas mereka nih. Itu ibunya Kiara tuh. Oh. Nah, itu ibunya Kiara. Ini anaknya Bu Andri. What other statues do you want to see? Rendang. Sambal. Bakso. Oke, Ana mau tanya bahasa Indonesia apa aja yang kamu tahu? Nah, coba apa aja? Yang apa? Hah? Yang mana? Nama saya Jemong, umur saya 15 tahun. 16 tahun. Saya Violet. Nama saya Zara. Umurnya 13 tahun. Saya suka kue Kue bagus. dan kue lapis. Oh, kue lapis suka? Aha. Pizza. Kamu belajar bahasa Indonesia di mana? Oh, I learned it in, saya belajar bahasa Indonesia di Berwood Girls. oh, pantesan dia bisa bagus bahasa Indonesianya. Selain itu dia belajar di sekolahnya ternyata. Ibu kamu dari mana? Coba. Bandung. Ibu kamu dari Bandung. Bagus sekali. Amelia, nenek kamu dari mana? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Bindi. Ya. Tadi dari Bandung, Banyuwangi, tidak silap. Itu yang paling bagus bahasa Indonesia, tapi kan Bindi sekarang sedikit. Saya belajar di sekolah saya di Leeds, tetapi saya tidak speak at home di rumah saya. Oh, Bindi nggak bicara karena dia tinggal dengan orang tua angkat ya Bindi. Iya, ada orang tua angkat, tetapi ibu saya dari Padang Oh, dari dan Padang. bapak saya dari Pekalongan. Saya berasal dari Jakarta. Hebat ya. Ibu kamu dari mana? Ibu saya dari Solo. Bagus. Grupnya terbagi dua nih. Grup emak-emak. Ini tuan rumahnya.
Rasa yuk. Nah ini gengnya nih. Tuh, kalau lagi makan sembunyi semua. Tapi ini mereka mau latihan lagi nih. Lagi latihan tarian yang lain. Nah, salah satu alasannya kenapa Alvira mendirikan Suara Indonesia itu yaitu karena dia kepingin anak-anak campur ini dapat mengenal budaya salah seorang orang tua mereka yang asalnya dari Indonesia, dan mudah-mudahan dengan belajar tari tradisional Indonesia mereka bangga menjadi Indonesia. Kembang. Nah ini Dani, ini gurunya nih. Nah Dani ini kan penari kita, penari Suara Indonesia. Nah karena sekarang dia yang mengajar anak-anak ini bersama, namanya Jema. And that was a big circle, just one more. Do you want to do that again, please? Dari sini, and then we keep going. Ready? Up high. No smallies. Sophie, no smallies. Kawan-kawan bisa bayangin latihannya aja di garasi mobil tuh. Ready, and that, and go. Norang hanya latihan di garasi mobil aja guys. Tapi walau bagaimanapun, walaupun hanya di garasi mobil, tapi mereka sangat-sangat berusaha guys. Tetap semangat untuk membudayakan ya tari tradisional dari negara Indonesia. Itu yang paling penting guys. Siap. Wow. She's committing. Jangan mungkin nama ini. It's your index. Make it cantik, make that count. Oh, Yeah. ada selendang. If you can. If you can't remember, nggak apa-apa. My hair is so hairy. My hair is so hairy. Okay, ready? Ready. I'm gonna jump back over here to the bottom right. And then, that. Jumpa. And just make sure when you do that look that way to make the slow and you everyone's head should go that way first. Ha, ta. So you're Yeah, and reveal. Yeah. Menarik kan? Make the other hand nice. Amelia, apa ya? Saya mau ngobrol sama ibu-ibu mereka. Aduh, buset. Nah kita mau kan agak tenang sekarang karena udah kenyang kan? Iya. Nah, ini kan saya mau duduk-duduk sambil lihat ibu-ibu buat apa? Bahu buat tahu isi ya. Tahu isi. Enggak lupa. pasang bulu mata sebentar lah. Masya Ya, kenapa Corin belajar tari Indonesia? Ya biar dia mengenal budaya dari sisi ibunya ya. Kan dia setengah Indonesia, bapaknya dia orang Scotland. Jadi ya saya kan nggak bisa ngajarin Scotland ya. Jadi saya ngajarin dari budaya kita aja. Oke. Tahu aja jangan nanti ada itu koncong. Jadi Bu Linda tahu Suara Indonesia dari mana? Kayaknya lupa juga mungkin dari Iran. Nah, dari ibu itu. Nah, Bu Linda sama anak saya satu sekolah. Nah, Kak Ira dari mana taunya? Dari abang sama Alvira ke sekolah. Oh, kita ke sekolah. Nah, kalau Jema dari mana? Mbak Rel. Jema dulu sebelum dia sekolah, sebelum nari, aku sama Alvira yang punya program di sekolah di Frankfurt. Oh. Sekolah anak-anak yang nari itu selama 1 tahun. Iya. Awalnya Bu Andri gimana? Tahu Suara Indonesia dari mana? dari Bu Linda. Kita temenan dari Buset. Alasannya apa Bu Andri? Alasannya biar dia tahu budaya Indonesia.
Nah kalau si Diana bahasa Indonesia ya bagus nggak? The other one, not that one, the other one, and the last one, 20%. and the last one, 20%. Lebih banyak paham, cuman ngomong kurang. and the bottom drawer. That one, yeah, that one. Kalau si Kiara, Ya. Kiara bagus nggak bahasa Indonesia? Take out Dikit, that one. dia ngerti, cuman nggak mau ngomong. Karena kalau dia ngomong banyak yang ngeledek cadel gitu kan. Nama saya gitu, jadi malu dia. Oh. Sebenarnya sih mau. Mbak Rel, Jema bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa dong. Bisa ya? Walaupun nggak lancar, tapi bisa. Dia ngerti, hampir ngerti semuanya. Terus sekarang juga dia di kelas 10 dia ambil bahasa Indonesia sekolah. Kalau Jema sering dibawa pulang ke Indonesia nggak? Sering. Dia udah berapa kali. Pokoknya hampir setiap tahun kita pulang. Dan biasanya dia juga ke Jakarta, terus kita aja juga ke Toraja. Jadi pulangnya ke Jakarta dan ke Toraja juga dia? Iya, ke Toraja. Ke Jakarta karena orang tua saya di Jakarta sama adik-adik saya. Tapi karena orang tua saya aslinya di Toraja, jadi kita ajak juga biar dia lebih ngerti lah, lebih tahu dari mana Asal usul. selisih kakek neneknya. Betul. Gitu. Bu Andri, kalau Diana pulang ke Indonesia pulang kemana? Lampung. Pulangnya ke Lampung ya? Iya. Masih ada saudara di Lampung? Masih orang tua semua Di Lampung. kakak saudara semuanya. Alifnya baru sekali ke Bali. Oh dia baru sekali. Tapi enggak, waktu masih kecil pernah dibawa juga ke Medan, tapi dia belum ngerti. Masih Oh. kecil banget ya. 3 tahun. Oh, ada sejarah guys. Oh. Nah, apa sih harapannya ke depan untuk Aletia? Biar dia makin lancar ya. Dia nggak lupa kebudayaan Indonesia. Iya. Karena biasanya SMS juga sama dia pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau aku bilang udah lipat baju belum? Oh. Jadi berarti Bu Linda di rumah pakai bahasa Indonesia ya? Nggak pernah bahasa Inggris. Oh. Kak Ira? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Habis kalau mau bahasa Indonesia anak keluarin emosi saya. Masih jiwa. Emosi jiwa di saya. Bisa darah tinggi. Nah, Bu Andri sama Diana di rumah ngomong bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Emaknya mau bahasa Indonesia coba, cuman dia kadang-kadang ya nggak ngerti nanti ya nanti ngerti, cuman ya itulah sering emosi juga. Kalau saya Dulu. waktu masih kecil ya, waktu anak-anak masih di SD dua-duanya, setiap hari Senin kita bikin saat makan cuma ngomong bahasa Indonesia aja. Hari Senin aja. Hari Senin. Emang itu pun kalau udah mau masuk makan malamnya mereka bilang, oh no, Monday is Monday. Jadi kalau udah jadwal makan malam Senin udah stres semua ya? Iya, bukan sesuatu. Akan ditanya kan, gimana harimu hari ini? Aku bilang, nggak boleh jawab yang sama. Ya bagus, nggak boleh itu doang. Senang nggak kalau anak-anaknya belajar tari Indonesia? Senang dong. Nah, ini mau tanya nih kan di sambil semuanya nih sekalian jalan gini kameranya nih. Nih. Saya? Nah, saya. itu anaknya ikut secara sukarela atau dipaksa sih? Nari? Dua-duanya. Kalau Mbak Ira? Sukarela, soalnya aku taruh balet, nggak mau. Oke. Terus abang sama Alvira ke sekolah, dia mau. Oke. Saya bersyukur. Ya, dia senang ya. Iya. Bu Linda, anaknya dipaksa apa sukarela? Selalu terlambat kalau anaknya. Tapi dia mau sih. Sampai saat ini dia belum ada kata-kata males. Cuman dia males bangun ya. Dipaksa apa? Waktu dulu pertama ikut, sukarela. Oke, awal-awal. Iya, cuman terakhir dulu kan karena udah besar ya, udah latihannya kan sabtu pagi. Di sabtu tuh dia maunya kan santai aja. Karena nggak Jadi kelas. harus, tapi selalu saya suruh pergi. Ah. Pergi dia. Oke. Saya kalau udah berangkat sih senang ketemu temennya. Betul. Oke. Kalau udah ketemu teman udah senang ya. Ya udah. Bu Andri,
Dipaksa apa? Enggak dipaksa. Nggak dipaksa guys. Gimana Mbak Del? Kalau saya kadang-kadang harus diogrok-ogrok gitu. Ayo buruan gitu. Harus seminggu loh. Emang karena kan hari Sabtu. Kalau Sabtu kan dia pengennya tidurnya agak lama kan. Udah gitu juga biasanya 5 malam ya. Nah terus kalau saya bilang sama Gemma, ini nih bagian dari identitas kamu. Kalau suatu saat kamu sudah besar, kamu akan melakukan ini, kamu akan bangga. Sekarang kamu nggak akan suka DP, bangun-bangun, agak bete. Tapi ya kita tetap paksa. Nggak mungkin maksudnya sedikit, Ya. tapi adalah sedikit mendorong. Saya rasa itu juga tugas orang tua. Ya, ya. Jadi gitu deh, dilakukan terus. Dilakukan terus ya. Sok ambil keluarin sih kita dari sini. Dahsyat ini wawancara sama ibu-ibu, lihat tuh. Tahu isi penuh 2 kontainer. Selesai. Astrid. Selesai. Si Zara bicara bahasa Indonesia nggak di rumah? Tidak. Halo, ini Rocky ibunya Amelia. My mother-in-law. Oh, ibu mertua kamu dari mana? Mother-in-law. She's from Blambangan in Banyuwangi, East Java. Oh, How about yourself? My heritage is Chinese Malaysian. oh, Orang Chinese Malaysian, but you don't speak Malay. No, I don't. I wish I'd learned. Ibu-ibu ini saya anggap seperti kakak saya sendiri, jadi kita kenalnya cukup lama karena anak-anaknya udah nari dari 6-7 tahun. Nah sekarang kan juga karena kita udah pindah, sekali-kali kita datang ke Sydney ya bersilaturahmi. Nah saya ingin juga memperlihatkan bahwasanya kita tidak hanya memperkenalkan kesenian itu kepada orang-orang Australia, tapi kepada orang Indonesia, kepada anak-anak Indonesia yang lahir di Australia atau anak-anak campur yang lahir di Australia. Kita berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak ini bangga dengan keindonesiaannya. Minimal mereka mengenal Indonesia melalui seni dan budaya. betul. Oh, masih lagi latihan. Good, good. Ini ibu angkatnya Bindi. Ya. Wah, Boom. Where you leaning? Tap. Tap. Stretch your fingers, Yana. Boom. Boom. Hands, my hands, please. Pinky. Tap. 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 Your wrist, my wrist, please. Tap. Tap. And boom. Stretch, stretch it. I think you guys do 2 circles, that's beautiful. And then can we end up maybe the person in this, siapa yang leader di sini? Bindi, can you tag onto like the end of one of these guys and then the end of this team? You just hold up and let these guys in. Yeah, right? And then you make up 1 circle and then you lead count. Okay, say it. You guys are beautiful. Great. Okay, where's our folded nicely back in here, and let's do costume. Let's do costume. Nih, Oh, mau pulang semua mau nih. pulang sudah. Oke lah kawan-kawan, makasih banyak. Sampai Oke. jumpa. Bye. Sampai jumpa. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Asik. Wah, ini gambar-gambar sewaktu mereka masih anak kecil lagi guys. Memang mantap. Wah, kita boleh nampak ya gaya pemakaian tradisional Indonesia guys, dari anak-anak kecil, anak campur. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Pak Mur Australia dengan judulnya guys, yaitu Bangga Menjadi Indonesia Anak Campur Australia Rela Menari di Garasi. Maksudnya mereka menari di garasi mobil. Jadi itu adalah salah satu perkara-perkara yang sangat-sangat menarik untuk sama-sama kita melihat bagaimana anak campur Australia. Anak campur Australia ini maksudnya adalah salah satu dari orang tuanya itu adalah orang asli Indonesia guys. Manakala mungkin pasangannya itu adalah orang
Australia. Jadi guys, apapun saya sangat-sangat nyaman, sangat-sangat suka lah ya melihat bagaimana anak campur ya Indonesia antara kedua-dua ini ya, anak-anak mereka di sana, mereka sangat-sangat mengenali ya, sangat-sangat sukakan budaya dengan cara mereka melakukan tari tradisional Indonesia. Bagaimana Pak Amor memperlihatkan kepada kita semua, memperkenalkan bahwa di negara Australia ada seumpama sebegini ya, anak campur rela, maksudnya rela tuh ibarat orang kata sangat senang sekali ya membuat satu tarian memperkenalkan budaya. Rupa-rupanya anak campur ini adalah mereka sudah ditanam, disemaikan dari sewaktu mereka anak kecil lagi guys. Diperkenalkan, memperlihatkan budaya supaya budaya Indonesia itu tidak akan hilang guys. Itu yang saya dapat lihat bagaimana secara totalnya Pak Mur memperlihatkan kepada kita semua kehidupan anak campur orang-orang Indonesia yang berada di Australia guys. Oke guys, dan yang sangat-sangat menariknya adalah mengenai tentang bahasa Indonesia ya. Mereka pun sama-sama juga berusaha ya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada anak-anak mereka. Sebab apabila kita melihat ngobrol-ngobrol Pak Mur bersama dengan ibu-ibu yang berada di dapur, di dapur tadi guys, mereka mengatakan ada juga di rumah ada yang berbicara bahasa Indonesia, ada yang berbicara bahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan malahan ada juga menetapkan ya hari Senin adalah hari yang akan berbicara bahasa Indonesia. Jadi itu adalah salah satu supaya kita dapat sama-sama menyaksikan bahasa Indonesia itu tidak akan hilang ya di peringkat anak-anak mereka guys, anak campur ya. Maksudnya itu adalah salah satu perkara yang seharusnya dijadikan contoh guys. Oke guys, itu adalah salah satu perkara yang sangat-sangat menarik bagi saya dan benda yang harus kita kekalkan budaya Indonesia walaupun di mana-mana pun kita berada, di negara manapun kita berada, tetapi budaya Indonesia jangan kita rasa menghilangkan, maksudnya jangan kita rasa orang kata hilang begitu saja guys. Macam tu. Oke, jadi guys itu saja reaksi dan juga pendapat daripada Uncle. Semoga ia memberikan satu manfaat dan memberikan satu inspirasi kepada kita semua bahawa orang luar yang tinggal di negara luar, orang Indonesia guys ya, dapat memupukkan ataupun sangat-sangat tidak memberikan budaya Indonesia hilang begitu saja, tapi dapat ditanam, disemaikan sehinggalah di mana-mana pun mereka berada guys. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga selesai. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.